Kembali Sugi Nur hari ini mengalami kesambet dengan memberikan pernyataan yang menurut saya ini adalah pernyataan yang selalu berulang-ulang dari dulu, mengkritisi pemerintahan seolah-olah dia paham persoalan, padahal orang ini tidak lebih sebenarnya kerbau yang lagi dicucuk hidungnya oleh Egy Sujana dan Kosinudin. Ini apa ini? Kemarin ada, sekarang orang-orang pajak pada ribut tuh, ya kan? Terus kemudian apa? Hutang. Coba kira-kira apa? Masalah bangsa ini sekarang apa? Kan saya di penjara, saya nggak ngikuti update ini. Misalkan hutang nih, saya mau bertanya, hutang sekarang berapa Indonesia? Kadang tahu? 7 triliun ya? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Telang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, Sugi Nur salah seorang terpidana kasus penodaan agama tak henti-hentinya menghasut rakyat Indonesia. Kali ini setelah dia selesai melakukan persidangan seperti biasanya, dia pasti akan merekam video apa yang akan dia sampaikan. Tapi kali ini beda. Apa yang saya bilang beda, biasanya kan yang dia komentari adalah kasus yang sementara dia jalani. Tapi kembali Sugi Nur hari ini mengalami kesambet dengan memberikan pernyataan yang menurut saya ini adalah pernyataan yang selalu berulang-ulang dari dulu, mengkritisi pemerintahan seolah-olah dia paham persoalan, padahal orang ini tidak lebih sebenarnya kerbau yang lagi dicucuk hidungnya oleh Egy Sujana dan Kosinudin. Dia mempertanyakan soal persoalan perpajakan yang terkait dengan berita viral sang anak pajak ini yang menganiaya David. Selain itu juga soal hutan negara, dan sampai hari ini pun saya kira Sugi Nur ini tidak pernah berubah gaya bicaranya. Coba kita simak bagaimana videonya. Pernak-perniknya saja. Intinya begini teman-teman ya, intinya begini. Saya dituduh menebar kebencian, menebar keonaran, dan ini bukan sekali dua kali, ini sudah yang keempat kali. Bahkan ini yang kedua kali saya dipenjara. Oke, saya akan ikuti alur logika pikiran Anda ya, para buzzer ya, para influencer atau siapapun yang dalam tanda petik membenci saya. Begini loh, senakal-nakalnya saya, sebejat-bejatnya saya, sebajingan-bajingannya saya, tidak ada setitik pun potensi akan merugikan dapurmu, ya, rumah tanggamu, masa depan anakmu. Nggak ada. Sebejat apapun saya nggak akan mengacaukan ekonomimu ya. Ini apa ini? Kemarin ada, sekarang orang-orang pajak pada ribut tuh, ya kan? Terus kemudian apa? Hutang. Coba kira-kira apa? Masalah bangsa ini sekarang apa? Kan saya di penjara, saya nggak ngikuti update ini. Misalkan hutang nih, saya mau bertanya, hutang sekarang berapa Indonesia? Kadang tahu? 7 triliun ya? Katanya bunganya saja, bayar bunganya saja nggak mampu, ya kan? Pajak naik, apalagi lah hidup makin susah gitu kan? Koruptor, ya kan? Nah, macam-macam, triliunan uangnya rakyat Indonesia, uang Indonesia triliunan, di ratusan ribuan triliun di bawah ya, dicolong, ya kan? Itu bukan saya malingnya gitu loh. Nah, jadi mulai dari mekarta, reklamasi, daging merah, BPJS, Taspen, apa mana rek sebutan apa mana, dana haji, ya kan, apa bansos, KTP, apapun yang menyebabkan rakyat susah hidupnya, bukan saya penyebabnya. Sebejat-bejatnya saya, masa depan anakmu nggak akan terancam. Itu sebejat-bejatnya saya. Kalau memang ada nganggap saya ini bejat ya, tetapi Anda harus sadar nih ya, ini ke depan ini SPP anak makin berat, pajak makin berat, kondisi makin gak jelas. Ini siapa sebenarnya musuhnya? Bukan saya ya, tapi nggak apa-apa. Jadi apa yang disampaikan Sugi Nur ini bukannya berupaya menenangkan situasi hari ini,
malah kemudian menambah runyam situasi yang dia hadapi sendiri. Kenapa? Karena dengan selalu menghasut rakyat, membuat provokasi dengan menyampaikan hal-hal yang sifatnya hoaks. Hoaks yang saya maksud itu adalah memberikan semacam pernyataan-pernyataan yang saya kira jauh dari data yang ada. Soal hutang negara itu kan dari dulu siapapun presidennya pasti akan berhutang. Bahwa hutang meningkat terus dari tahun ke tahun, saya kira itu hanya di persepsi orang. Sebab sampai hari ini juga kalau kita bicara hutang negara, selama itu tidak mencapai apa yang ditargetkan oleh undang-undang sekitar 60%, maka itu masih aman-aman saja. Bayangkan ada negara sampai ratusan persen dia punya utang, tak ada masalah. Yang kedua lagian juga kalau utang negara berutang bukan kau yang bayar, itu ada mekanisme tersendiri di mana negara sudah menghitung dan tahu bagaimana caranya untuk membayarnya. Itu yang kira-kira akan membuat negara ini tetap survive, kan begitu. Yang salah itu kalau orang berutang lalu dana itu dikorupsi. Kalau orang berhutang lalu kemudian dana itu dipakai membangun, apa salahnya? Itu juga untuk rakyat kan. Yang kedua, Sugi Nur ini merasa tidak merugikan orang. Sebenarnya ini kau ini yang paling berbahaya, Sugi. Ketika videomu ditonton oleh anak-anak atau orang-orang yang tidak paham persoalan membenarkan apa yang kau bilang, apa yang kau sampaikan di dalam video-videomu ini, dan itu banyak orang terhasut. Sementara informasi yang kau sampaikan adalah informasi-informasi sesat yang memang nuansanya provokatif terhadap negara. Pola pikir yang kau bangun sebenarnya ini kan khawarij, yang tidak pernah pro dengan pemerintah, yang tidak pernah pro dengan negara. Makanya ketika dalam proses persidangan kemarin dicoba dilacak kau punya kepala, kau punya isi hati atau kau punya niatmu memang mau menghancurkan negara ini, niatmu memang mau menjatuhkan Pak Jokowi, niatmu memang mau membuat Pak Jokowi di mata rakyat rendah. Itu niatmu. Sehingga wajarlah ketika kau melakukan mubahalah dan menganggap mubahalamu itu adalah bagian daripada syariat Islam, ya tentu pasti penodaan agama yang kena kamu, karena kamu membawa syariat Islam untuk membodohi dan membohongi rakyat Indonesia. Nah, ini saya harus pertegas di sini nih. Jadi kamu ini di penjara bukannya semakin insaf, malah semakin menjadi-jadi, menghantam negara dengan isu-isu provokatif yang ini kalau didengar oleh rakyat Indonesia yang tidak paham persoalan bisa-bisa lagi terhasut. Dan kalau terhasut itu pasti akan merugikan dirinya dan keluarganya, dan kau masih merasa tidak merugikan orang. Justru orang banyak yang rugi gara-gara kamu. Pertama, kerugian orang, kamu ini sekarang menjadi ustaz Parkadrum. Betapa banyak orang yang rugi mendengar ceramahmu. Pertama, apa yang kau ceramahkan itu tidak masuk di akal, hanya isinya ujaran kebencian, adu domba, provokator. Itu kan sangat merugikan. Apalagi itu tadi yang saya sampaikan, kalau orang sampai kemudian percaya dengan omonganmu, bacotanmu, kan begitu, Sugi. Jadi justru sebenarnya yang paling merugikan ini kamu. Makanya saya berharap putusan pengadilan nanti kamu dihukum maksimal. Andaikan bisa kau dipenjara saya seumur hidup, biar negara ini aman, biar rakyat Indonesia tidak terjangkit dengan virus-virus kadrummu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.